Aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan PPKM dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis 22 Juli. Masa nampak berkumpul di Simpang Plaza Balikpapan. Aksi ini kemudian dibubarkan oleh petugas dari Polresta Balikpapan agar tidak memicu klaster penularan COVID-19 baru. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Sudah ada rekan kami dari Tribun Kaltim Muhammad Zain yang akan melaporkannya. Halo, selamat petang Zain. Selamat petang rekan Siska. Ya Zain, bisa dijelaskan apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut? Baik, jadi beberapa mahasiswa dari lintas perguruan tinggi ini menggelar unjuk rasa karena memang mereka merasa dari kebijakan PPKM yang diberlakukan di Kota Balikpapan ini sangat merugikan sebagian besar masyarakat, khususnya dari aspek ekonomi. Sebab dari pandangan mereka, para mahasiswa menilai dengan adanya PPKM di Kota Balikpapan membuat pemasukan dari berbagai masyarakat, khususnya bagi para pedagang kaki lima, itu menurun, bahkan tidak mendapat pemasukan selama ada kebijakan penyekatan jalan pada khususnya. Seperti itu, kurang lebih. Baik, Zain, apakah tadi juga ada massa yang ditahan oleh pihak kepolisian? Baik, kalau untuk massa yang diamankan kurang lebih ada 15 orang, termasuk dari koordinator lapangan. 15 orang ini merupakan bagian dari 180 hingga 200 massa yang menggelar unjuk rasa tadi. Di mana untuk pengamanan dari 15 orang ini karena untuk menjalani tes rapid antigen yang dilakukan oleh tim vaksinator, dari tim kesehatan Polresta Balikpapan, seperti itu. Baik, mengingat ada massa yang ditahan, lalu bagaimana sebenarnya jalannya unjuk rasa tersebut? Baik, kalau untuk dari unjuk rasa sendiri, seperti yang saya informasikan tadi, karena memang ada kerumunan yang cukup besar, karena memang dari ketentuan untuk melakukan unjuk rasa ini untuk satu kerumunan itu maksimal 30 dalam PPKM sendiri. Tapi karena memang ini angkanya cukup membengkak, yaitu dari kisaran 180 hingga 200 orang menurut pantauan kepolisian, akhirnya mereka ini diamankan guna untuk melakukan pengecekan apakah dari mereka ini membawa virus COVID-19 atau tidak. Kurang lebih seperti itu untuk maksud dari kepolisian untuk melakukan pengamanan. Jadi memang dari masa yang diamankan tadi ini, jadi langsung dipulangkan untuk melakukan isolasi mandiri sembari menunggu hasil dari tes rapid antigen yang mereka jalani tadi. Seperti itu. Ya Zen, sebenarnya lalu bagaimana upaya penanganan dari kepolisian dan juga imbauan yang dikeluarkan? Baik. Kalau untuk penanganan sendiri, karena memang tadi untuk pihak kepolisian ini sempat menahan atau menghadang dari unjuk rasa agar mereka ini tidak sampai ke depan kantor Pemkot Balikpapan, karena memang mengingat dari angkanya yang cukup tinggi. Dari permasalahan ini, kemudian mereka dibubarkan kurang lebih hanya setengah jam. Jadi mereka ini memulai masa aksi memulai ini sekitar kurang lebih pukul 13.00, kemudian dibubarkan pada pukul 13:20 WITA. Dan menurut dari himbauan kepolisian, agar para mahasiswa ini tidak mengulangi lagi kegiatan kerumunan semacam itu, karena dikhawatirkan potensi penyebaran COVID-19 ini semakin meningkat. Terlebih lagi dari kepolisian, ini menawarkan kepada para mahasiswa apabila memang mereka menuntut ada aksi nyata agar tergabung dengan kegiatan-kegiatan kepolisian seperti vaksinasi massal atau melakukan pembagian sembako terhadap warga-warga yang mereka rasa terdampak atas kebijakan PPKM ini. Seperti itu, rekan Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi, terkait dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi bersama Dandim tadi sudah melaksanakan pengamanan dan pelayanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Kami memang
dalam situasi seperti ini tentunya kami penanganannya juga ekstra dan penanganannya juga prosedur protokol kesehatan. Sehingga saya mengedepankan gugus tugas untuk menyampaikan dan menghimbau agar tidak terjadi kerumunan dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama. Kemudian dari gugus tugas sudah melaksanakan tugasnya, menghimbau segera membubarkan, tapi mereka tidak mengindahkan, sehingga atas pertimbangan keselamatan masyarakat Balikpapan dari penyebaran pandemi COVID yang sekarang lagi level 4 ini, kita melakukan upaya pembubaran. Dan alhamdulillah pembubaran juga berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit agenda. Pak, tadi itu tuntutan mereka terkait apa ya Pak? Ya, tuntutan mereka macam-macam. Ada yang minta PPKM di stop, dihentikan, tidak ada empati pemerintah dan lain sebagainya. Ya, itu kan tuntutan mereka. Kita sudah memfasilitasi dari kemarin. Tim kami turun menemui korlapnya, menemui dari pihak perguruan tingginya juga untuk menghimbau supaya tidak turun ke lapangan. Dan saya sudah, tim saya juga sudah menghubungi Pak Wali Kota untuk nantinya dilakukan audiensi aja, karena situasi sekarang kalau turun ke lapangan itu sangat-sangat rentan terjadi penyebaran dari kerumunan dimaksud. Dan alhamdulillah Pak Wali juga sudah menyanggupi, sudah siap, ya. Setelah dua sudah siap menemuin, tapi di lapangan mereka tidak menghendaki adanya audiensi dan negosiasi. Dia malah justru menghendaki Pak Wali Kota yang datang ke sana. Nah, ini kan rawan. Dan waktunya juga sudah cukup lama tadi mereka berkumpul. Informasi ada yang diamankan termasuk korlapnya? Ya, kita amankan 15 orang. Ya, 15 orang ada di belakang, nanti bisa dicek, ya, kita amankan, kemudian sedang kita rapid. Memang kita sudah siapkan semuanya, karena ini kan prosedurnya sudah jelas, protokol kesehatan ini sudah jelas. Kita sudah siapkan dari tim medisnya, kita siapkan rapidnya, nanti kita rapid. Mudah-mudahan ya kita berharap tidak ada yang positif. Tapi kalau ada yang positif nanti kita akan lakukan tracing, ya, bagi adik-adik semua tadi yang mengikuti kegiatan aksi. Dan terkait aksi ini kan kita tidak mengulangi lagi. Saya berharap ya, kota Balikpapan ini kota yang sangat nyaman dihuni, kota yang aman, kota yang tentram, kota yang damai, yang sekarang sedang juga terkena wabah atau pandemi COVID yang sudah setahun setengah ini, ya. Masyarakat sudah mulai capek juga dengan COVID ini, ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini kan tentunya kontraproduktif. Karena yang turun di lapangan ini adik-adik yang sehat, adik-adik yang kuat, adik-adik yang imunnya tinggi. Tapi orang-orang yang di sekitar mereka itu banyak juga orang-orang yang rentan, ya, rentan bisa tertular COVID. Itulah pertimbangan itu saya lakukan tindakan yang tegas di lapangan dan tidak ada lagi pengumpulan massa seperti ini. Kalau ada aksi susulan seperti apa? Kita lihat, mudah-mudahan nggak ada lah ya. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update berikutnya hanya di kanal tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.